warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan materi yang akan kita pelajari, yaitu mengenai keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Di mana pada kesempatan yang lalu telah kita pelajari bersama kisah Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan kita di tengah pandemi ini bisa mengambil hikmah, senantiasa menjaga kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Untuk itu, anak-anak, marilah kita awali pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengawali pembelajaran tentang Nabi dan Rasul, marilah kita bersama-sama membaca sholawat kepadanya. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Sholawatullah alaika. Anak-anak semuanya, mudah-mudahan dengan kita membaca sholawat, kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nabi Musa alaihi salam merupakan nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Beliau memiliki seorang bapak yang bernama Imran atau Amran dan seorang ibu yang bernama Yukhabbal. Beliau memiliki dua saudara, yaitu Harun dan Miriam. Nabi Musa kecil dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah penindasan yang dilakukan oleh seorang raja yang bernama Firaun, di mana pada waktu itu Firaun bermimpi, di mana dalam mimpinya kekuasaan beliau, kekuasaan Raja Firaun akan hancur oleh seorang nabi. Maka dari itu Firaun memerintahkan kepada bala tentaranya untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir pada waktu itu. Keluarga Bapak Imran dan Ibu Yukhabbal takut akan hal itu, maka mereka menghanyutkan Nabi Musa kecil menggunakan peti di sungai Nil. Di sepanjang perjalanan, kakaknya Miriam senantiasa melihat, mengikuti kemana arah peti tersebut dihanyutkan. Dan akhirnya peti tersebut datang dan didapatkan oleh seorang perempuan yang bernama Asia, di mana Asia ini merupakan istrinya Firaun. Singkat cerita, Nabi Musa kecil diasuh oleh Asia, namun pada suatu kesempatan Nabi Musa nangis yang begitu histeris, di mana Nabi Musa menginginkan untuk menyusu, dan seluruh wanita yang ada di daerah Mesir berupaya untuk menenangkan Nabi Musa, yaitu dengan cara mensusuinya, tapi Nabi Musa tetap saja menangis. Dan terakhir ada seorang ibu datang ke Mesir, ke istana, yang memberikan air susunya, dan ternyata ibu tersebut adalah ibunya kandung sendiri, yaitu Ibu Yukhabbal. Anak-anak yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita Nabi Musa beranjak dewasa. Beliau melakukan perjalanan ke daerah Madian, kalau sekarang itu adalah negara Uni Emirat Arab. Di sana Nabi Musa mendapatkan pengalaman yang berharga. Nabi Musa dalam kisahnya menolong dua orang perempuan. Dua orang perempuan itu sedang mengembalakan ternaknya, tapi karena kesulitan air, Nabi Musa membantu kedua pengembala itu untuk mendapatkan air. Setelah dibantu, ternyata kedua orang perempuan tadi melaporkan kejadian itu kepada ayahnya. Ayahnya kedua orang perempuan tersebut seorang nabi juga, yaitu Nabi Syuaib.
Nabi Syuaib ternyata tertarik dengan karakter yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam, sehingga menikahkan salah satu dari kedua putrinya tersebut kepada Nabi Musa, di mana istri dari Nabi Musa bernama Zipporah. Anak-anak yang berbahagia setelah Nabi Musa berkeluarga, memiliki anak, kemudian Nabi Musa kembali lagi ke Mesir untuk menyebarkan dakwah, menyebarkan Islam. Datang kepada Fir'aun, datang ke istana, menemui ibu angkatnya dan mengajarkan, mengenalkan Islam. Tapi apa yang didapat oleh Nabi Musa alaihissalam, beliau ternyata ditolak oleh Raja Fir'aun. Bahkan Raja Fir'aun menganggap Nabi Musa itu sebagai pendusta, sebagai penyihir. Maka dipanggillah para penyihir istana untuk melawan Nabi Musa. Nabi Musa pada waktu itu dilempar tali, dilempar tongkat oleh para penyihir istana, di mana tongkat dan tali itu menjadi ular-ular kecil. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya, dan tongkat tersebut ternyata menjadi ular yang besar yang memakan tongkat, yang memakan tali yang menjadi ular-ular kecil tersebut. Bukannya Raja Fir'aun menjadi bertobat kepada Allah, tetapi kesombongannya semakin sombong, di mana akhirnya Allah turunkan azab kepada Raja Fir'aun dan kaumnya, di antaranya kekeringan, angin topan, hujan belalang, dan lain sebagainya. Ketika di suatu malam Nabi Musa mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan Fir'aun tidak mau menerima dakwah Nabi Musa. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi melewati Laut Merah, untuk pergi ke negara seberang, untuk meninggalkan negara Mesir. Tetapi karena Nabi Musa dianggap musuh oleh Raja Fir'aun, ketika Nabi Musa berangkat sampai di tepian pantai, Raja Fir'aun dan para tentaranya mengejar mereka. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya. Setelah tongkatnya dipukulkan, akhirnya lautan jadi terbelah. Nabi Musa bersama kaumnya pergi berjalan melewati antara lautan yang sudah terbelah tersebut, sehingga sampailah ke seberang. Ketika Nabi Musa sudah nyampe di seberang, Raja Fir'aun beserta bala tentaranya yang sombong masih berada di tengah lautan. Akhirnya bala tentara Raja Fir'aun dan juga seluruh yang mengikutinya tenggelam ditelan oleh lautan. Anak-anak semuanya, itulah sedikit ringkasan mengenai kisah keteladanan dari Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Di antaranya yang pertama, maulah kita senantiasa menjadi pribadi yang suka menolong orang lain. Yang kedua, milikilah sikap gigih, teguh pendirian dalam menjalankan setiap amalan dan perbuatan. Yang ketiga, yakinlah bahwasanya kesabaran akan mendatangkan kenikmatan bagi kita semua. Itu mungkin materi yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya bisa mencerna dan juga bisa mengembangkan materi yang Bapak sampaikan dengan cara mencari di Google, dengan cara mencari di buku, dan juga bertanya kepada orang-orang yang paham. Sebagai tugas pada kesempatan kali ini, Bapak ingin menyampaikan kepada anak-anakku semuanya, tolong anak-anak bikin beberapa perbuatan yang patut kita contoh dari kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalatu wassalam dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi anak-anakku semuanya, silahkan cari sekali lagi keteladanan apa yang bisa kita dapatkan dari kisah Nabi Musa, dari yang telah Bapak sampaikan, dan dari materi yang anak-anak baca dari sumber yang lainnya. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini, pertemuan yang sederhana ini bisa memberikan manfaat bagi anak-anak semuanya. Di tengah pandemi ini, mudah-mudahan kita tetap semangat untuk mencari ilmu dan senantiasa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Terima kasih, dan marilah kita bersama-sama tutup kegiatan pada kesempatan kali ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak, mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya kita bisa masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.